Masih optimiskah kita untuk terus berharap tim nasional Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 di tengah kritik oleh sebagian kecil masyarakat pecinta sepak bola Indonesia yang menginginkan Sintayong out? Ya, selalu menarik membahas perjalanan tim nasional Indonesia karena kita memang fans tim nasional Indonesia garis keras yang tentu saja akan terus mengikuti perjalanan tim nasional Indonesia baik di saat kalah, seri ataupun menang, karena menonton dan menikmati pertandingan tim nasional Indonesia adalah kesenangan tersendiri bagi kita. Ya, berkaitan dengan gaya permainan Sintayong yang sudah dilakukan dalam 4 pertandingan ini, menarik sebenarnya untuk dibahas. Kali ini saya akan bahas dengan 2 referensi yang menurut saya sangat relevan. 2 referensi ini berasal dari penelitian atau jurnal. Jadi pihak akademisi juga ternyata banyak sekali melakukan penelitian terhadap pertandingan-pertandingan yang utamanya ya bisa jadi akan menjadi referensi yang relevan bagi para praktisi, utamanya bagi para pemain dan para pelatih. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Lander Forcher, maaf saya baca, dengan judul The Case of Pressing to Gain the Ball, Characteristic of Defensive Pressure in Elite Soccer Using Tracking Data. Jadi penelitian ini mengatakan bahwa ciri-ciri, karakteristik ya bermain bertahan itu ada 2. Satu high pressing, yang kedua adalah covering area, terus kemudian para pemain menumpuk pemainnya di area pertahanan atau di area kotak penalti. Dan di dalam penelitian ini mengatakan bahwa high pressing cenderung lebih menang ya daripada covering area dan para pemain menumpuk di dalam kotak penalti. Terus kemudian di dalam penelitian ini juga dijelaskan secara detail ya berkaitan dengan cara melakukan high pressing. Di dalam radius 15 meter, maksimal 15 meter, berarti kalau radius ya titik pusatnya berarti ada di 7,5 meter. Di situ saatnya ketika ada pemain lawan yang membawa bola, kemudian pemain bertahan, asumsinya kita tim nasional Indonesia, pemain tim nasional Indonesia harus segera melakukan pressing dengan orang yang membawa bola ini untuk terus mengganggu dan mencoba merebut. Itu tugas dari salah satu yang paling dekat dengan orang yang membawa bola. Terus kemudian para pemain yang lain juga harus fokus mencoba mengantisipasi beberapa potensi bola ini mau dilempar kemana. Para pemain yang lain harus bisa melakukan intercept atau melakukan pressure terhadap beberapa potensi pemain yang akan dikasih umpan. Jika itu bisa diantisipasi, maka ada potensi untuk melakukan blocking, terus kemudian ada potensi untuk melakukan intercept ya, atau minimal membuang bola. Ya. Jadi pressing, high pressing ini, dan ya kita lihat 3 pertandingan yang sudah dilakoni Sintayong bersama tim nasional Indonesia, lawan Arab Saudi 1-1, lawan Australia 0-0, lawan Bahrain 2-2. Ya cara bermainnya saya pikir hampir mirip dengan penelitian ini gitu. Jadi dan saya pikir sangat sukses, menurut saya sangat sukses selama ini dengan cara bertahannya Sintayong ya, high pressing yang tinggi ini menurut saya sangat sukses ya. Terus kemudian itu dari sisi bertahan. Terus kemudian saya menyambungkan ada satu penelitian yang menarik menurut saya. Jadi ada hubungan positif ya, ini dilakukan oleh Fernandes pada tahun 2019 penelitiannya. Ada hubungan positif antara number of blocks ya, passing accuracy, finishing ability, counter attack, dan the probability of winning. Jadi setelah para pemain tim nasional Indonesia dengan segala macam skema pertahanan utamanya high pressing ya yang diterapkan Sintayong, terus kemudian setelah dapat bola mau ngapain? Kan gitu pertanyaannya.
Apakah bola dibuang? Apakah bola didribbling? Apakah bola dikasihkan lawan begitu saja? Ya. Ya, di dalam penelitian ini menjelaskan secara spesifik jumlah intercept dan number of block itu akan mempengaruhi ada hubungan positif. Jadi ya seberapa sering kita bisa menahan serangan, terus kemudian dihubungkan dengan passing akurasi setelah mendapatkan bola, tentu saja akurasi passing menjadi faktor berikutnya. Dan ini seringkali yang terputus dari tim nasional Indonesia dengan gaya bertahan yang sudah bagus. Terus kemudian ketika mendapatkan bola, bola tidak bisa atau belum bisa terdistribusi sempurna untuk melakukan serangan. Seringkali di situ terputus, apalagi negara yang dihadapi secara market value, secara kualitas permainan tim dan individu lebih baik. Dan ini saya pikir yang akan menjadi PR bagi Sintayong. Karena di dalam penelitian ini mengatakan, jadi ada hubungan positif number of block, akurasi passing, finishing ability, counter attack, dan probability of winning. Nah, langkah berikutnya apa? Di dalam counter attack, di dalam penelitian ini menjelaskan, ada dua speed yang harus dijaga. Satu adalah kecepatan pengambilan keputusan di saat membawa bola. Yang kedua adalah kecepatan melakukan positioning, artinya speed sprintnya, speed berlarinya. Ini di samping lari mencari posisi dan posisinya pun harus tepat. Dia di sini akurasi menjadi penting dan counter attack akan bisa dilakukan. Terus kemudian ketika itu sudah dilakukan, maka finishing ability menjadi poin berikutnya. Kemampuan melakukan shoot on goal. Dan ini menjadi PR juga bagi tim nasional Indonesia. Ya, jadi kalau ada pemain yang ketika melakukan serangan balik, ya, ketika sudah melakukan intercept, terus kemudian blocking, ya, terus kemudian melakukan pergerakan, ya, kemudian passing dilakukan dengan sangat akurat. Dari situ muncul pergerakan berikutnya, speed berlari dan positioningnya. Kemudian setelah mendapat bola, tentu saja harus ada keberanian shoot on goal dengan jarak yang ideal, saya pikir ya. Jaraknya harus ya di luar kotak penalti dikit-dikit atau bahkan masuk ke kotak penalti. Kalau ada pemain tim nasional Indonesia yang punya tipikal seperti itu, saya pikir ini luar biasa. Ya, finishing goalnya dapat, ya, dan ada speed di situ untuk bisa melakukan skema serangan balik. Saya pikir ini yang patut dicari Sintayong. Tipikal pemain-pemain yang seperti ini. Seperti yang dilakukan saat Persis Solo, ya. Persis Solo melakukan serangan balik, di situ ada 3 pemain. Satu Arkan Kakak yang mencoba melakukan intercept bola dengan kepalanya, terus kemudian pemain asing itu siapa itu, terus kemudian dia hanya 1 kali sentuhan kemudian memberikan passing terobosan kepada Ramadan Sananta, dan ketika Ramadan Sananta melakukan dribbling ke depan, Arkan Kakak mencari posisi dan kemudian diumpan dengan sangat enaknya dan finishing goalnya dapat. Itu salah satu skema yang diinginkan di dalam penelitian ini sebenarnya. Ya, jadi 2 penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan Sintayong sebenarnya sesuatu yang luar biasa untuk menyikapi kualitas dari para pemain tim nasional Indonesia atau materi dari pemain tim nasional Indonesia. Karena kalau kita lihat dari tim nasional Indonesia, para pemain yang punya kualitas di atas rata-rata utamanya di Asia, ya, itu memang pemain bertahan. Kevin Dix semoga saja, ya, Kevin Dix semoga saja bulan November bisa main. Jay Itzes, terus kemudian Kelvin Verdong, terus kemudian pemain Twente, ya, Miss Hilgers, kemudian ada satu pemain yang kanan itu Pak Kumis, ya. Ya, kalau ini bisa dilakukan, sebenarnya ya para pemain ini yang punya kualitas di atas rata-rata. Di tengah ada Tom Haye, tapi memang
Sintayong pun mengatakan bahwa Tom Haya belum bisa bermain 100% atau bermain 90 menit. Saya pikir ini menjadi catatan tersendiri ya. Terus kemudian bagi para pemain yang lain, ya skema ini harus diperdalam nampaknya. Harus masuk di dalam filosofi berpikir agar ketika kita melakukan counter attack juga jadi. Dan saya pikir apa yang sudah dilakukan Sintayong saat melawan Arab, saat melawan Australia, saat melawan Bahrain, layak dilakukan lagi saat tim nasional Indonesia melawan Jepang. Dan nanti agak berbeda tentu saja saat melawan Arab Saudi, karena kita punya target 4 poin di 2 pertandingan tersebut. Ya, saya pikir ketika melawan Jepang kita main terbuka juga akan kocar-kacir, maka yang bisa diterapkan adalah dengan 2 cara ini tadi. Dan ini hanya menegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan Sintayong ternyata di dalam jurnal penelitian pun diakui akan bisa berdampak kemenangan bagi suatu tim. Dan ketika konsep itu dibawa ke lapangan, berarti kan ada percaya diri dari Sintayong. Probability tim nasional Indonesia memenangkan pertandingan atau tidak kebobolan lebih banyak di dalam setiap pertandingannya itu terjadi. Dan itu harus kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Sintayong selama 4 pertandingan ini. Ya kalau melawan Cina saya pikir itu sesuatu yang berbeda karena memang Sintayong tidak menerapkan pola ini, tapi lebih menerapkan pola terbuka, menyerang, percaya diri. Akan tetapi memang ya kita harus akui kita kecolongan gol-gol di awal sehingga kita susah membalikan keadaan dan berakhir dengan 2-1 untuk kemenangan Cina. Tapi poinnya adalah pertahanan tim nasional Indonesia sudah sangat kompak, sudah sangat bagus ya, dan ini relevan dengan 2 penelitian ini. Hanya saja counter attack yang harus disempurnakan agar ketika kita mendapatkan bola kita tidak bingung mau dilempar kemana ya, dan tidak sia-sia juga setelah capek ngejar bola dapat bola ternyata direbut lagi. Ya, ini yang menjadi menarik. Saya pikir 2 penelitian ini menegaskan bahwa Sintayong masih layak untuk duduk di kursi pelatih tim nasional Indonesia. Dan kalau kita bicara optimisme tentang tim nasional Indonesia, saya sendiri masih percaya diri tim nasional Indonesia akan bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Nanti kita akan update berkaitan dengan tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.